Bab 931-940. Ione dan Pavan memiliki garis keturunan yang sama. Kakek Pavan adalah Orson, sedangkan kakek Ione adalah Adan. Orson dan Adan adalah saudara. Karena itu, garis keturunan keduanya relatif dekat. Mereka sudah dekat sejak kecil dan memiliki hubungan yang baik. Ketika Ione mendengar bahwa Pavan telah meninggal, dia tercengang. Di samping, Sembilan mendengar berita itu tetapi tidak merasa banyak. Dia mengenal Tuan Pavan, tetapi mereka tidak dekat satu sama lain. Karena garis keturunannya telah memburuk, Sembilan harus bersembunyi dan menunggu sampai pertemuan keluarga untuk memukau semua orang dengan satu prestasi brilian. Oleh karena itu, sebelum ini, keturunan langsung lainnya dari keluarga Tufin tidak akan pernah melihatnya. Ya, Pavan sudah mati. Plakat hidupnya rusak, Adan membenarkan. Bagaimana dia mati? Sebelum dia meninggal, dia mengirim pesan kepada keluarga yang mengatakan bahwa dia menemukan planet asli yang hidup di tepi Bima Sakti, tetapi planet ini memiliki penghuni di peringkat planet puncak. Tidak lama setelah itu, plakat hidupnya pecah. Menemukan planet hidup asli. Sembilan dan Ione secara bersamaan tercengang. Mereka secara alami tahu betapa berharganya sebuah planet kehidupan asli. Mereka hanya tidak berharap putra tertua keluarga Tufin, Pavan, menemukannya. Selain fakta bahwa dia tidak menuai manfaat apapun, dia bahkan kehilangan nyawanya di sana. Tiba-tiba, detak jantung Nain bertambah cepat, dan napasnya menjadi berat. Dia memikirkan kemungkinan. Apakah mereka akan pergi ke planet hidup asli yang ditemukan Pavan? Ini adalah satu-satunya kemungkinan untuk menjelaskan mengapa mereka membawa kapal perang Bima Sakti ke tujuan yang belum mereka capai selama lebih dari 2 bulan. Tuan Adan, mungkinkah planet hidup asli yang ditemukan oleh Pavan disebut bumi? Sembilan bertanya dengan terengah-engah. Itu benar, kami sedang dalam perjalanan ke bumi sekarang, dan masih ada sekitar 10 hari lagi sebelum kami tiba, jawab Adan. Sembilan sudah tertawa liar di dalam hatinya. Tak heran jika keluarga Tufin tiba-tiba mengadakan pertemuan keluarga lebih cepat dari jadwal untuk menentukan kepala selanjutnya. Ternyata mereka telah menemukan planet asli yang hidup. Sekarang Pavan sudah mati, dia tidak akan bisa menanam tanda budaknya di bumi lagi. Sekarang, bumi masih belum dimiliki. Jika dia tidak salah, Adan membawa mereka ke bumi untuk menanam tanda budak. Dia sekarang adalah kepala generasi muda dari keluarga Tufin, jadi dia harus menjadi orang yang diidentifikasi untuk menanam tanda itu. Planet hidup asli dengan planet ranker puncak harus sangat berbakat. Jika dia berhasil menanam tanda budak, manfaat yang akan dia dapatkan di masa depan pasti sangat besar. Dia kemungkinan akan makmur mulai saat itu. Mengandung kegembiraannya, Nain bertanya sambil menyembunyikan niatnya, Tuan Adan, kita akan pergi ke bumi untuk. 9. Sekarang, kamu pasti sudah menebak bahwa alasan mengapa keluarga Tufin memanggil semua orang sebelumnya untuk menentukan kepala berikutnya adalah agar kepala baru dari generasi muda pergi ke bumi dan menanam tanda budak. Sejak kamu mengalahkan semua orang selama pertemuan keluarga dan menjadi kepala generasi muda, tentu saja, Andalah yang akan melakukan ini. 9. Dengan bakat Anda, ditambah dengan umpan balik dari tanda budak, pencapaian masa depan Anda tidak akan terbatas. Keluarga Tufin akan bangkit kembali karena kamu, kata Adan serius kepada Nain. Terima kasih, Tuan Adan. Saya berterima kasih atas kultivasi semua tetua dalam keluarga. Saya tidak akan mengecewakan semua orang, dan saya akan mengembalikan keluarga Tufin ke kejayaannya sebelumnya, kata Nain dengan sungguh-sungguh, berdiri untuk membungkuk. Depan Adan. Nilai dari planet hidup asli dengan planet ranker terlalu besar. Karena keluarga bisa memberinya kesempatan ini, itu berarti mereka mempercayainya. Ketidakpuasannya dengan sikap dingin keluarga Tufin terhadapnya ketika garis keturunannya memburuk menghilang pada saat ini. Bab 932. Keluarga Tufin sangat besar. Karena itu, mereka perlu dikoordinasikan. Mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa jika musuh mereka terlalu kuat. Dia akan membalas kematian orang tua dan kerabatnya setelah dia cukup kuat. 9. Aku tahu kamu tidak senang dengan keluarga karena kami tidak melakukan apapun ketika keluargamu terbunuh. Namun, kamu harus tahu bahwa kami bukan lawan keluarga Alaban bahkan di masa kejayaan kami. Jika bukan karena Grandmaster masih ada hidup dan menakut-nakuti keluarga Alaban, seluruh keluarga Tufin akan musnah karena garis keturunanmu. Jadi, tolong jangan salahkan keluarga. Meski begitu, tidak apa-apa sekarang. Kamu memiliki bakat luar biasa, dan selain tanda budak, kamu akan memiliki semua peluang di dunia untuk membalas dendam. Mulai sekarang, kamu harus bekerja keras. Tuan Adan, saya mengerti. Saya juga tidak menyalahkan Anda. Saya pasti akan membalas dendam pada keluarga Alaban atas perseteruan darah antara orang tua dan kerabat saya. Bagus. 9. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Satu adalah favoritku, dan dia juga yang paling luar biasa dan cantik. Cucu yang saya miliki. Dia terkesan dengan penampilan Anda di pertemuan keluarga, dan dia mengagumi Anda. Saya harap Anda dapat menerima dia dan menjadi pasangannya. Saya percaya dia akan membantu Anda di masa depan. Adan tersenyum dan menatap mereka berdua. Setelah mendengar ini, Nain menatap Ione di sebelahnya.
Ione menundukkan kepalanya sedikit malu-malu. Tuan Adan, saya juga sangat menyukai Ione. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi pasangannya. Saya pasti tidak akan mengecewakannya, kata Nine. Meskipun dia tidak ingin berbicara tentang hubungan romantis saat ini, Nine tidak bisa menolak karena Adan yang berbicara. Itu karena dia juga harus mengandalkan kekuatan Mid-Cosmos Rank Adan. Apa yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan tempurnya dan menyelesaikan permusuhan berdarah yang dia tanggung. Selama dia menjadi partner Ione, dia bisa memanfaatkan kekuatan yang mendukungnya. Tidak hanya Adan yang kuat, tetapi dia juga berada di urutan kedua setelah kepala keluarga, Orson, dalam hal otoritas. Sekarang, mereka semua sangat membantu 9. Selanjutnya, Ione memang menakjubkan. Dia adalah salah satu wanita paling menarik yang pernah Nine temui. Jadi, dia tidak punya alasan untuk menolak. Hahaha, baiklah, setelah kita menyelesaikan ini dan kembali ke keluarga, aku akan mengadakan perjamuan besar untuk kalian berdua, kata Adan sambil tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, Tuan Adan. Terima kasih, kakek. Ione dan Nine berkata bersamaan. Maju dengan kecepatan penuh, Adan meraung. Kecepatan Milky Way Battleship berlipat ganda saat menuju ke bumi. Pada malam hari, Ione mengikuti Nine ke kamarnya. Keduanya langsung saling berpelukan. Saat keduanya saling mendekat, pakaian mereka menghilang satu per satu. Keesokan harinya, Ione meninggalkan kamar dengan tenang ketika dia melihat Nine masih tidur. Setelah dia pergi, Nine membuka matanya dan duduk. Kedua alisnya menyatu. Kupikir gadis itu polos dan murni, tapi aku tidak menyangka ini bukan pertama kalinya jalan itu. Nine, calon kepala keluarga Tufin, sedang mengambil mainan bekas milik orang lain. Selanjutnya, dia bahkan harus menjadi pasangannya dalam perjamuan besar. Pada saat itu, Nine merasakan api berkobar di dalam dirinya. Namun, ini bukan waktunya untuk berselisih dengannya. Tunggu saja, Betech. Bab 933. 10 hari berlalu lagi. Bumi berada dalam situasi tegang sekarang. Selama periode ini, penduduk bumi belajar tidak hanya tentang ukuran besar Bima Sakti dari internet, tetapi juga bahwa beberapa alien yang kuat dapat secara fisik melintasi kekosongan dan bahkan meledakkan sebuah planet kecil dengan satu pukulan. Ada juga video yang tak terhitung jumlahnya yang beredar online. Pada satu titik, itu membuat mereka merasa seperti sedang menonton film fiksi ilmiah. Saat mereka belajar lebih banyak tentang Bima Sakti, penduduk bumi secara bertahap memahami bahwa bumi sebenarnya hanyalah sebuah planet tingkat rendah di tepi Bima Sakti. Dunia luar terlalu besar. Bumi seperti sebutir pasir di gurun yang merupakan alam semesta atau setetes air di lautan. Itu sangat biasa-biasa saja. Oleh karena itu, mereka menjadi sangat bertekad untuk berhasil dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka berharap suatu hari bisa keluar dari bumi dan menjelajahi dunia berbintang yang luas di luar. Pada saat ini, kapal perang Bima Sakti dari keluarga Tufin mendekati tata surya, langsung menuju bumi. Pearl telah memasuki peringkat harimau dalam waktu singkat setelah menggunakan obat genetik untuk merangsang potensinya. Ini juga berkat pengajaran hati-hati dari David, seorang ranker kosmos puncak. Selama waktu ini, David telah waspada untuk kedatangan keluarga Tufin. Dia tidak berani gegabah. Begitu dia memperhatikan orang-orang dari keluarga Tufin, dia harus menghentikan mereka tepat waktu, dan dia tidak bisa membiarkan mereka mendarat di bumi. Jika tidak, banyak orang tak bersalah akan terjebak dalam konflik jika mereka terlibat dalam pertempuran. Bumi tidak bisa menahan akibat dari pertempuran di wilayahnya. Saat David sedang mengajar Pearl, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, dia langsung menghilang, meninggalkan kalimat tambahan yang bergema di tempatnya. Nona Pearl, Anda harus berlatih dulu. Ada sesuatu yang harus saya tangani, dan saya akan segera kembali. Pearl buru-buru mencari David setelah mendengar ini. Namun, dia tidak terlihat dimanapun. Di dalam ruang kendali Milky Way Battleship, Adan dan Nine memandang dengan gembira ke planet biru tidak jauh. Tuan Adan, ini seharusnya bumi, kan? 9 bertanya dengan penuh semangat. Disinilah takdirnya diatur untuk berubah. Begitu dia menanam sasaran, bakatnya akan naik beberapa tingkat lagi. Kekuatannya juga akan tumbuh dengan pesat. Pada saat itu, balas dendam tidak lagi menjadi kemewahan baginya. 9 sangat senang pada saat ini. Ya, menurut berita dari PAF, ini adalah bumi, dan juga merupakan planet asli yang hidup dengan ranker planet puncak. Jadi, itu sangat berharga, jawab Adan. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kami akan mendarat dan segera menaklukkan bumi dengan kekuatan kami yang paling kuat. Jika penduduk asli ini berani menyerang keturunan langsung dari keluarga Tufin, mereka harus membayar harganya. Paf adalah putra tertua dari keluarga Tufin, tapi dia kalah. Hidupnya di sini. Jika kita tidak datang ke sini untuk menanam tanda budak dan mengambil keuntungan dari nilai penduduk asli ini, aku sudah menjadikan seluruh planet ini sebagai persembahan penguburan untuk Paf, kata Adan dengan suara berat. Inilah yang dikatakan Orson kepada Adan sebelum dia pergi.
Mereka tidak hanya akan menanam tanda budak di planet hidup asli ini yang berani mengambil tindakan terhadap keturunan langsung keluarga Tufin, tetapi mereka juga ingin mereka takut pada keluarga Tufin. Kecepatan penuh di depan, mendarat di bumi. Adan meraung. Ya, Tuan Adan. Semua operator di dalam ruang kendali kapal perang Bima Sakti menjawab dengan keras pada saat yang bersamaan. Setelah memasuki atmosfer bumi, langsung hancurkan 10 kota terdekat dan jadikan mereka persembahan pemakaman untuk Tuan Pavan. Pada saat yang sama, beritahu penduduk asli ini konsekuensi dari menyinggung keluarga Tufin. Ya, Tuan Adan. Kapal perang Bima Sakti menuju bumi. Ketika semakin dekat, itu mulai melambat. Jika tidak, jika mereka menabrak bumi dengan kecepatan ini, mereka akan menembusnya atau menghancurkannya menjadi berkeping-keping dengan kekuatan kapal. Adan dan 9 menyaksikan bumi mendekat dan tumbuh lebih besar. Bab 934. Kegembiraan mereka melampaui kata-kata. Tiba-tiba, titik terang di bumi menarik perhatian semua orang di ruang kendali. Apa ini? Sementara semua orang ragu, titik terang itu berkedip. Kemudian, saat mendekat dengan cepat sebelum menabrak langsung ke kapal perang Bima Sakti. Ledakan. Sebuah tabrakan besar bergema di langit di bumi. Adan dan yang lainnya merasakan kapal bergoyang beberapa saat. Setelah itu, kapal perang Bima Sakti tiba-tiba berhenti bergerak maju. Meskipun kapal perang Bima Sakti telah melambat, itu masih bergerak sangat cepat. Jadi, ketika tiba-tiba berhenti, semua yang ada di dalam kapal meluncur ke depan karena inersia. Orang bisa melihat betapa hebatnya pertahanannya. Itu jauh lebih kuat dari Oktagon. Setelah menghentikan kapal perang Bima Sakti, David bahkan tidak repot-repot meratapi kekuatan kapal ini. Sebaliknya, dia hanya mendorong kapal perang Bima Sakti kembali. Itu masih sangat dekat dengan bumi, dan dia tidak akan menjaga bumi dalam jangkauan tembak lawannya. Semakin jauh, semakin baik. Suara tabrakan David dengan kapal perang Bima Sakti bergerak sangat lambat sehingga butuh beberapa menit untuk mencapai bumi. Manusia di seluruh planet bisa mendengar ledakan keras. Mason sedang melatih Julia ketika dia mendengar ledakan keras. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke langit. Tiba-tiba, pupilnya berkontraksi. Julia, aku akan naik dan melihatnya. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Setelah Mason selesai berbicara, dia menembak langsung ke langit. Kakek buyut, hati-hati, teriak Julia. Kemudian, dia dengan cepat kembali ke rumah, online, dan melihat apa yang terjadi dari satelit. Celia dan Selena sedang mengobrol ketika mereka juga mendengar ledakan keras. Kemudian, keduanya dengan cepat datang ke lantai atas villa dan melihat ke langit. Karena alam mereka tidak cukup tinggi, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar angkasa seperti Mason, yang merupakan dewa super. Celia, aku akan naik dan melihatnya. Tunggu aku di sini, kata Selena kepada Celia. Oke, Selena, hati-hati, jawab Celia. Selena menggumamkan jawaban sebelum tubuhnya melayang ke langit. Sekarang, dia sudah menjadi dewa super parsial. Selain Mason dan beberapa orang lainnya yang ditingkatkan ke peringkat dewa super setelah dirangsang oleh obat genetik, Selena adalah salah satu orang terkuat di bumi. Pada saat yang sama, Selena mengambil kesempatan untuk membuat kemajuan pesat dan berhasil menyalip kakeknya Delmon untuk menjadi orang terkuat di keluarga raja. Para master di atas sebagian peringkat dewa super pergi keluar angkasa secepat mungkin. Namun, kecepatan mereka masih bermil-mil di belakang David. Bab 935. Apa yang terjadi? Semua orang di keluarga Tufin di dalam ruang kendali Milky Way Battleship tercengang. Kapal itu sekarang mundur setelah berguncang beberapa saat. Karena kecelakaan barusan terjadi terlalu tiba-tiba, Adan bahkan tidak menyadari cahaya apa itu. Apa yang sedang terjadi? Adan bertanya dengan suara berat. Tuan Adan, kami sedang mencari penyebabnya, jawab seorang operator. Ayo cepat. Iya. Setelah hanya 10 detik. Aku menemukannya, teriak operator lain. Segera setelah itu, pemandangan mengejutkan muncul di layar ruang kendali Milky Way Battleship. Mereka melihat seorang pemuda di bawah kapal perang, dan dia mendorong kapal perang itu kembali. Bagaimana itu bisa terjadi? Adan dan yang lainnya menatap pemuda di layar. Dia bisa mencegat Milky Way Battleship yang terbang dengan kecepatan tinggi dan juga menahan kekuatan Milky Way Battleship sambil mendorongnya ke belakang. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh warga planet asli yang hidup? Selain orang-orang di ruang kontrol, bahkan Adan, seorang super powerhouse di Mid-Cosmos Ranker, juga tercengang. Bukan karena kekuatan David yang mengejutkannya, karena banyak orang dari daerah makmur di jantung Bima Sakti bisa melakukan hal yang sama. Sebaliknya, itu karena mereka berada di tepi Bima Sakti, dan ini adalah daerah yang miskin sumber daya. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul di tempat ini? Jika seseorang ingin melakukan ini, mereka setidaknya harus menjadi Stellar Ranker. Dilihat dari usia anak ini, dia seharusnya tidak terlalu tua. Berita yang dikirim Pavan kembali ke keluarga menyatakan bahwa bumi hanyalah peradaban level 0,7. Sudah mengejutkan bagi peradaban tingkat rendah semacam ini untuk memiliki planet Ranker.
Sekarang, orang ini telah melangkah lebih jauh dan mencapai kekuatan tempur Stellar Ranker. Tampaknya lawan baru saja menerobos baru-baru ini, atau dia telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Menurut Adan, penduduk bumi ini pasti menyembunyikan kekuatannya dari Pavan. Jika dia baru saja menerobos, dia belum akan sepenuhnya memahami kekuatan Stellar Rank. Selanjutnya, dia kemungkinan besar tidak akan bisa melakukan ini. Anak pistol ini sebenarnya tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya di hadapan musuh. Menarik, sangat menarik. Adan mengira perjalanan ke bumi ini akan membosankan. Dia adalah seorang kosmos ranker, jadi akan sangat mudah baginya untuk menekan planet hidup asli. Adan tidak terganggu meskipun planet hidup asli ini memiliki planet ranker puncak. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan penduduk asli dengan kekuatan tempur yang mencapai Stellar Rank. Ini sangat menyenangkan. Meski begitu, ini hanya hiburan baginya. Adan tidak akan terlalu memperhatikannya. Meskipun Stellar dan Kosmos Rank hanya berjarak satu peringkat, perbedaan kekuatan tempur antara keduanya seperti langit dan bumi. Stellar Rank hanya di alam bintang, sementara peringkat Kosmos telah mencapai alam semesta. Keduanya tampaknya memiliki level yang sama, tetapi ada celah besar di antara mereka. Peringkat satelit, peringkat planet, dan peringkat stellar berada di alam bintang, sedangkan peringkat kosmos, peringkat surgawi, dan peringkat infinity yang datang setelah peringkat stellar semuanya berada di alam semesta. Bab 936. Lebih jauh ke atas adalah alam abadi yang legendaris. David terus mendorong kapal perang Bima Sakti yang akan mendarat di bumi. Tuan Adan, haruskah kita menghentikannya? 9 bertanya. Tidak, sudah lama sekali aku tidak bertemu orang yang begitu menarik. Sepertinya dia tidak ingin kita pergi ke bumi. Dia ingin mendorong kita lebih jauh untuk melindungi bumi. Mari beri dia kesempatan. Ingin melihat apakah penduduk bumi ini akan memilih untuk melawan kita sampai mati atau melarikan diri setelah mengetahui kekuatan keluarga Tufin, kata Adan sambil tersenyum. Meskipun David bertanya-tanya mengapa keluarga Tufin tidak menanggapi, sekarang bukan waktunya untuk mempedulikannya. Kapal perang kali ini jelas lebih maju daripada yang terakhir didatangi Pavan. Semakin jauh dari bumi, semakin baik. Dengan begitu, bahkan jika bumi diserang, David akan memiliki cukup waktu untuk menghentikannya. Dia hanya bisa bertarung dengan mudah begitu dia tahu bumi benar-benar aman. Dia punya firasat bahwa orang-orang dari keluarga Tufin yang datang kali ini pasti tidak datang dengan damai. Setelah 10 menit, David melirik kembali ke bumi. Kemudian, dia berhenti ketika dia mengira mereka berada pada jarak yang aman. Dia meninggalkan kapal perang Bima Sakti dan melangkah mundur dengan cepat. Setelah itu, dia berdiri di depan kapal perang Bima Sakti. Pada saat ini, Mason dan yang lainnya yang sebagian dewa super atau lebih tinggi bergegas ke belakang David dan melihat raksasa di depannya. Kapal perang yang datang kali ini lebih besar, lebih kuat, dan lebih mengejutkan daripada yang Pavan datang 3 bulan lalu. David, apa ini? Tanya Mason. Mereka dari keluarga yang sama dengan yang datang terakhir kali. Mereka semua dari keluarga Tufin di Kekaisaran Bima Sakti. Pavan telah mengirim berita kembali ke keluarganya setelah aku menghentikannya, jawab David. Orang-orang dari keluarga Tufin. Mason dan yang lainnya terkejut. Mereka telah belajar banyak tentang Kekaisaran Bima Sakti setelah internet mereka terhubung. Jadi, mereka juga tidak akan melupakan kekuatan lainnya. Keluarga Tufin tampaknya termasuk di antara 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, bukan? Saat itu, meskipun Pavan memberitahu mereka tentang hal ini, mereka tidak pernah menghubungkan Pavan dengan keluarga Tufin. Jika mereka bisa menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti, mereka akan sangat kuat. Apakah itu keluarga Tufin yang sama yang berdiri di antara 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti? Tanya Mason. Apakah itu keluarga Tufin yang sama yang berdiri di antara 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti? Tanya Mason. Ya, itu mereka, jawab David tegas. Apa yang harus kita lakukan? Mason tergagap. Pada saat ini, bahkan lelaki tua yang telah mengalami semua jenis turbulensi di bumi merasa putus asa. Bagaimana bumi akan melawan raksasa dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti? Pembangkit tenaga listrik lainnya, termasuk Selena, Marlon, dan yang lainnya, semuanya melihat ke arah Milky Way Battleship dengan mata terbelalak. Itu adalah keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti. Apa yang harus kita lakukan? Dapatkah bumi selamat dari bencana ini? Segera setelah itu, mereka memandang David dengan penuh harap. Jika David tidak bisa melakukan apa-apa, maka bumi akan hancur. Tuan Tua Stephanie, kalian harus kembali dulu. Awasi bumi. Aku bisa menangani ini, kata David tanpa ekspresi. David, bisakah kamu benar-benar menangani ini? Kenapa kamu tidak pergi dulu? Kamu bisa bertahan di mana saja dengan bakatmu. Ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu bisa membalaskan dendam kita semua, kata Selena, tidak tahan dirinya kembali. Ya, David, jika Anda tidak dapat menghentikan ini, Anda harus melarikan diri. Anda tidak perlu khawatir tentang kami, tambah Mason. David menoleh untuk melihat Selena.
Dia bisa melihat keengganan di matanya. Ketika David ingin menghiburnya, suara Adan datang dari kapal perang Bima Sakti. Kamu orang terkuat di bumi, kan? Selain orang yang menarik minatku, kalian semua seperti sampah. Namun, aku bisa mengerti. Bagaimanapun, kamu hanyalah penduduk asli di planet asli di tepi Bima Sakti. Bab 937. David memandangi kapal perang Bima Sakti yang besar di depannya dan menyipitkan matanya. Penduduk asli. Masyarakat adat lagi. Dia sangat membenci gelar ini. Namun, dia tidak bisa membantah mereka. Setiap orang yang datang dari pusat Bima Sakti, terlepas dari kekuatan mereka, akan menyebut mereka penduduk asli. Ini tampaknya menjadi rasa superioritas yang melekat. Apakah kamu dari keluarga Pavan? David bertanya. Itu benar, kami adalah keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Saya kakek kedua Pavan, karena Anda telah mencapai kekuatan tempur Stellar Ranker, Pav tidak mati sia-sia, Adan menjawab. Namun, dia mengubah topik pembicaraan dan memarahi dengan keras, namun, Pavan juga putra tertua dari keluarga Tufin. Bahkan jika dia melakukan dosa besar, dia hanya bisa ditangani oleh keluarganya. Orang pribumi seperti Anda tidak memiliki hak untuk menyentuhnya. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh keturunan langsung keluarga Tufin? Bagaimana mereka tahu bahwa Pavan sudah mati? David berpikir dengan curiga. Seharusnya tidak ada kesempatan bagi Pavan untuk mengirim berita kembali. Tampaknya harus ada hubungan yang tidak diketahui antara orang-orang ini. Setelah dia membunuh Pavan, berita kematian Pavan secara otomatis akan dikirim kembali. Namun, jadi bagaimana jika mereka tahu? Karena David berani membunuh Pavan, dia tidak takut mereka mengetahuinya. Pavan membantai hampir 100.000 orang di bumi tanpa mengedipkan mata. Karena hidupnya penting, bukankah nyawa 100.000 penduduk bumi itu penting? Menurut logika Anda, keluarga Tufin diizinkan untuk membunuh orang lain, tetapi orang lain tidak dapat membunuh Anda. David menjawab, tidak patuh atau sombong. Hahaha, Anda benar. Ini adalah logika keluarga Tufin. Suatu kehormatan bagi Anda orang pribumi untuk mati di tangan keturunan langsung dari keluarga saya. Anda harus bersyukur untuk ini. Persiapkan diri Anda. Karena Anda berani untuk mengambil tindakan terhadap anggota keluarga saya, maka Anda akan menerima hukuman mati. Kata Adan sambil tertawa terbahak-bahak. Ini mungkin logika Anda, tapi saya tidak setuju dengan itu. Mereka semua adalah kehidupan. Menurut pendapat saya, semua orang sama, dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Saya akan membunuh siapapun yang berani membunuh siapapun di bumi, tidak peduli siapa dia, seberapa tinggi statusnya, atau seberapa kuat dia, kata David serius. Hahaha. 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 Kali ini, bukan hanya Adan yang tertawa. Semua orang di ruang kendali kapal perang Bima Sakti, termasuk Nain dan Ione dan operator kapal, tertawa terbahak-bahak. Itu pasti lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar dalam hidup mereka. Penduduk asli adalah penduduk asli. Bahkan jika mereka mencapai Stellar Rank melalui cara alternatif, itu masih tidak dapat mengubah pola pikir mereka. Semua orang sama, dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Apa lelucon? Bagaimana orang akan setara di dunia ini di mana yang kuat dihormati, dan orang yang kuat dapat menghancurkan serangga yang tak terhitung jumlahnya dengan lambaian tangannya? Selama seseorang bisa mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka bahkan bisa menjadi penguasa Bima Sakti dan akan dihormati oleh semua kehidupan di dalamnya. Satu kalimat dapat menentukan hidup dan mati makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Yang kuat lebih unggul sedangkan yang lemah lebih rendah. Ini adalah aturan dunia saat ini. Seorang manusia pribumi yang tidak penting sedang memuntahkan omong kosong tentang kesetaraan, dan bagaimana tidak ada yang lebih unggul atau lebih rendah dari yang lain. Apa lelucon? Bab 938. Bukankah David khawatir dia akan menjadi bahan tertawaan begitu kabar ini tersiar? Kamu punya logikamu, tapi aku juga punya keyakinanku, dan menurutku itu tidak lucu, kata David lagi setelah mendengarkan tawa orang-orang dari keluarga Tufin di dalam Milky Way Battleship. Seperti yang diharapkan dari seorang aborigin. Anda tidak dapat mengubah sifat asli Anda bahkan jika Anda seorang Stellar Ranker. Betapa naifnya, di dunia ini di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat dan yang kuat dihormati, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar sesuatu yang lain, Adan sinis. Kamu bisa menyebutku aneh atau naif, tapi aku hanya akan terus mengikuti filosofi dan kegigihanku. Jadi bagaimana jika kamu memiliki status tinggi? Jadi bagaimana jika kamu kuat? Pavan adalah putra tertua dari keluargamu, dan statusnya tinggi, kan? Pada akhirnya, dia juga memiliki kehidupan. Dia akan menghilang selamanya setelah aku membunuhnya. Apa perbedaan antara dia dan orang biasa? Tidak peduli seberapa kuat dan hebat keluargamu, bisakah kamu membawa dia hidup kembali? Kata David dengan ironis. Adegan menjadi sunyi. Apakah itu pembangkit tenaga listrik dari bumi atau orang-orang keluarga Tufin di kapal perang Bima Sakti? Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa David akan berani berbicara dengan keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti, seperti ini. Setelah mengetahui identitas orang-orang ini, Mason dan yang lainnya ketakutan setengah mati.
David berani berbicara seperti ini di hadapan kekuatan super ini. Mungkinkah dia tahu dia ditakdirkan dan hanya melemparkan pegangannya ke pedang? Mereka memandang David dan melihat wajahnya yang tanpa ekspresi. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan David. Earthling, kamu sangat jahat karena kamu berani berbicara denganku seperti itu. Apakah kamu tahu siapa aku? Kami tidak dapat membangkitkan Puff, tapi kami dapat membalasnya. Sekarang, saya menyatakan bahwa 10 miliar orang di bumi akan disembelih dan dijadikan sesajen penguburan dari anak tertua keluarga Tufin. Adapun sisanya, mereka akan menjadi budak keluarga saya dan melayani kita secara turun-temurun sampai manusia terakhir di bumi punah, kata Adan acuh tak acuh. Lord Adan dari keluarga Tufin, seorang ran kermit kosmos, benar-benar gila. Bahkan di jantung galaksi Bima Sakti, kekuatan Adan berdiri di paling atas. Selain itu, ada kekuatan pendukung yang sangat besar di belakang keluarga Tufin. Grandmaster keluarga Tufin masih hidup. Hanya sisa kekuatan Grandmaster ini yang telah menghalangi banyak kekuatan dari Kekaisaran Bima Sakti. Pada titik ini, tidak ada yang berani melakukan apapun pada keluarga Tufin. Kini, Adan diejek oleh seorang manusia pribumi di tepi Bima Sakti. Bagaimana mungkin Adan tidak marah? Konsekuensi dari kemarahannya sangat parah. Dia awalnya tidak ingin membunuh begitu banyak orang di bumi, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Dia harus menggunakan 10 miliar nyawa manusia di bumi untuk memulihkan martabat keluarga Tufin. Mason dan yang lainnya segera menjadi tegang dan bersiap untuk bertindak kapan saja. Bahkan jika mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan, mereka masih akan bertarung. Membantai 10 miliar manusia di bumi untuk menjadi persembahan pemakaman untuk Pavan. Dan kami akan menjadi budak keluargamu selama beberapa generasi sampai manusia terakhir di bumi punah. Saya ingin bertanya dari mana keluarga Tufin mendapatkan nyali untuk melakukan ini. Lelucon yang luar biasa, kamu hanya planet asli yang hidup. Bahkan jika bumi benar-benar musnah, lalu apa? Kebetulan masih berguna untuk membuat kamu tetap ada. Jika tidak, aku sudah langsung menghancurkannya. Bumi. Selanjutnya, akan kutunjukkan padamu apakah aku berani melakukan ini atau tidak. Siapkan meriam magnetik tingkat 3. Ajari penduduk bumi yang bodoh ini pelajaran yang mendalam, dan beritahu mereka konsekuensi dari menyinggung keluarga Tufin. Setelah Adan mengatakan itu, gemuruh bisa terdengar. Kapal perang Bima Sakti mulai menyerang. Meriam magnetik lebih kuat dari meriam laser. Mereka juga merupakan senjata khusus yang diperlengkapi di kapal perang Bima Sakti. Meriam magnetik tingkat 3 adalah yang paling tidak kuat dari kelompok itu. Jika mereka menggunakan meriam magnetik level 1, mereka bisa menghancurkan bumi hanya dalam satu tembakan. Bab 939. Meriam magnetik dan meriam laser adalah senjata yang ampuh. Namun, senjata jenis ini memiliki satu kelemahan. Mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan energi. Mereka tidak bisa diluncurkan sesuka hati. Mason dan yang lainnya semua menatap David dengan gugup. Mereka berharap dia punya cara untuk menghentikannya. Jika tidak, populasi manusia di bumi akan menderita banyak korban. Tepat ketika meriam magnet hampir selesai diisi, David berbicara. Kamu harus berpikir jernih. Bumi telah menjadi planet warga kelas tinggi dari Kekaisaran Bima Sakti, dan Kekaisaran Bima Sakti sekarang melindunginya. Apakah kamu pikir keluarga Tufin dapat menahan murka mengerikan Kekaisaran Bima Sakti setelah kamu meluncurkannya? Meriamnya. Jangan korbankan seluruh keluarga Tufin dengan begitu bebas. Apa? Ketika David mengatakan ini, keluarga Tufin di kapal perang Bima Sakti ketakutan. Seorang operator meriam magnetik menggunakan tangannya yang gemetar untuk menghentikan meriam magnet yang akan menyelesaikan pengisian. Planet warga kelas atas di Kekaisaran Bima Sakti. Ini adalah hak tertinggi yang diberikan oleh Kekaisaran Bima Sakti. Siapapun yang berani melakukan apapun pada planet semacam ini tanpa alasan yang tepat akan dihukum berat oleh Kekaisaran Bima Sakti. Bahkan keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, harus membayar harga yang mahal jika mereka melakukan sesuatu pada planet ini tanpa alasan. Harga yang harus mereka bayar akan lebih besar dari nilai bumi. Semua orang di Milky Way Battleship sedang melihat Lord Adan dari keluarga Tufin. Semua orang di sini mendengarkannya. Apakah kamu bercanda? Katakan padaku bagaimana planet hidup asli yang baru ditemukan menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti. Adan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Jika ini masalahnya, maka segalanya akan sulit. Misinya untuk menanam tanda budak di bumi akan gagal. Kekaisaran Bima Sakti hanya akan mengizinkan seseorang untuk menghancurkan sebuah planet atau bahkan sebagian dari populasi mereka dengan alasan yang dapat dibenarkan. Namun, mereka tidak akan pernah mengizinkan seseorang untuk menanam tanda budak di planet ini. Ini adalah garis bawah Kekaisaran Bima Sakti. Anda dapat memeriksa di internet untuk melihat apakah saya bercanda atau apakah Kekaisaran Bima Sakti telah mendaftarkan bumi sebagai planet warga kelas atas, kata David sambil tertawa. Di dalam ruang kendali Milky Way Battleship, Adan memandang David sebentar dan menyalak, lihat. Ya, Tuan Adan. Setelah beberapa saat, aku menemukannya, Tuan Adan. Apa itu?
Menurut informasi, Bumi telah didaftarkan oleh Kekaisaran Bima Sakti 3 bulan lalu dan telah menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti. Bajingan, Adan meraung. Tidak heran penduduk Bumi berani berbicara kepadanya seperti itu. Tampaknya mereka memiliki kartu truf ini. Bumi telah menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti, jadi tidak lagi tidak dimiliki. Adan tidak bisa menanam tanda budak di planet ini lagi. Jika tidak, keluarga Tufin tidak akan mampu menangani konsekuensinya ketika Kekaisaran Bima Sakti mengetahui hal ini. Kekaisaran Bima Sakti tidak pernah mengenali tanda budak karena terlalu kejam. Namun, berbagai kekuatan masih akan menanamnya secara rahasia. Setelah tanda ditanam, semua kehidupan di planet ini akan menjadi budak pemilik perkebunan, dan bakat mereka juga akan perlahan diserap. Lebih jauh lagi, tanda itu akan ada di sana selamanya sampai semua makhluk hidup di planet ini punah. Yang paling penting, jika tindakan menanam tanda budak terjadi terlalu sering, situasi yang tidak terkendali mungkin berkembang karena perlahan-lahan bisa menyerap bakat. Bab 940. Kekaisaran Bima Sakti juga takut akan ada kekuatan eksternal yang dapat mengancam mereka. Oleh karena itu, mereka benar-benar melarang tanda budak di permukaan. Namun, mereka akan menutup mata jika ditanam di planet hidup asli yang baru saja ditemukan. Jika seseorang menanam tanda budak di bumi, planet warga kelas atas yang baru saja didaftarkan oleh Kekaisaran Bima Sakti, mereka akan menantang garis bawah Kekaisaran Bima Sakti. Tidak ada yang pernah berani melakukan itu. Bahkan jika kedua kekuatan itu berperang, Kekaisaran Bima Sakti tidak akan pernah membiarkan pihak yang menang menanamkan tanda budak pada pihak yang kalah. Adan tidak bisa membungkus kepalanya dengan ini. Bagaimana planet asli yang hanya memiliki peradaban level 0,7 melakukan ini? Menjadi planet warga kelas atas dari Kekaisaran Bima Sakti akan membutuhkan banyak uang. Plus, kerangka waktunya juga tidak tepat. 3 bulan yang lalu. Saat itulah plakat kehidupan Puff dipatahkan. Tuan Adan, apa yang harus kita lakukan sekarang? 9 bertanya. 9 marah. Dia pikir dia bisa lepas landas tetapi jatuh ke tanah bahkan sebelum memulai. Kesenjangan besar ini menyebabkan kepala baru generasi muda keluarga Tufin dipenuhi amarah. Namun, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia hanya bisa menyimpan semuanya di dalam. 9. Mungkin ada perubahan pada rencana kita. Kamu harus tahu bahwa dengan situasi saat ini, tidak mungkin bagi kita untuk menanam tanda budak di bumi lagi. Jika tidak, keluarga Tufin tidak akan mampu menahan amarahnya. Kekaisaran Bima Sakti. Juga, keluarga Della Rosa telah mengincar kita dan menunggu kesempatan untuk menggantikan kita menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Saat ini, kita tidak boleh memberi mereka kesempatan ini, Adan menenangkan. Turun dan berkata. Tapi, haruskah kita melupakan ini saja? Pavan mati di tangan mereka, tanya Nine enggan. Lupakan saja, tidak mungkin. Karena kita tidak bisa mendapatkannya, kita harus menghancurkannya, kata Adan dengan suara berat. Tapi dalam hal ini, apa yang akan kita katakan jika Kekaisaran Bima Sakti menyelidiki masalah ini? Apa yang akan kita katakan? Seorang keturunan langsung dari keluarga kita terbunuh, apalagi? Selama kita tidak menyentuh garis bawah Kekaisaran dan menanam tanda budak, mereka tidak akan peduli dengan perang antara dua kekuatan. Tufin keluarga kehilangan keturunan langsung, dan wajar saja jika kami datang untuk membalas dendam, kata Adan dengan wajah muram. Tujuan utama kunjungannya ke bumi kali ini adalah agar 9 menanam tanda budak di bumi. Kemudian, dengan bakat Nine yang sangat tinggi, dia pasti akan memimpin keluarga Tufin untuk terus menstabilkan posisi mereka sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka di masa depan sehingga mereka bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Namun, sepertinya tidak mungkin untuk menanam tanda budak sekarang. Keluarga Tufin tidak berani melanggar garis bawah Kekaisaran Bima Sakti. Jadi, mereka bisa menghancurkan bumi atas nama balas dendam untuk putra tertua keluarga Tufin, Pavan. Misi ini gagal total. David sebenarnya terlalu berpikiran sederhana tentang masalah ini. Dia berpikir bahwa bumi akan dilindungi setelah menjadi planet warga kelas tinggi dari Kekaisaran Bima Sakti. Dia pikir dia bisa membuat semua kekuatan yang ingin mengambil tindakan melawan bumi mundur. Meskipun pejabat Kekaisaran Bima Sakti mengatakan ini akan terjadi, itu jelas tidak akurat. Sebenarnya, bumi yang menjadi planet warga kelas atas di Kekaisaran Bima Sakti hanya akan mencegah kekuatan lain menanam tanda budak di bumi. Itu tidak akan menjamin keselamatan bumi. Kekaisaran Bima Sakti mengatur jutaan planet yang hidup di Bima Sakti, tetapi mereka tidak akan menghentikan kekuatan internal dari pertempuran. Namun, penyerang perlu memberikan penjelasan yang masuk akal atas tindakan mereka. Putra tertua dari keluarga Tufin, Pavan, meninggal di bumi. Oleh karena itu, keluarga Tufin mengirim orang untuk menghancurkan bumi sebagai tindakan balas dendam. Penjelasan ini berhasil. Kekaisaran Bima Sakti tidak akan mengejar masalah ini sama sekali. Ditambah lagi, aturan dibuat oleh yang kuat di dunia ini, dan itu hanya berlaku untuk yang lemah. Tidak mungkin untuk menahan mereka yang berdiri di atas piramida. B bersambung. Bab 941.
Jadi, kamu seharusnya menemukan berita itu, kan? Bumi telah menjadi planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti dan dilindungi oleh Kekaisaran Bima Sakti. Apakah kamu berani melanggar aturan Kekaisaran dan menyerang kami? David dengan tenang bertanya. Saya ingin tahu, bagaimana Anda melakukannya. Pertama, Anda tidak akan punya cukup waktu, dan kedua, dari mana Anda mendapatkan uang dalam jumlah besar. Tidak murah untuk mengubah planet kehidupan asli menjadi tinggi planet warga kelas, Adan menekan amarah di hatinya dan bertanya dengan lantang. Dia ingin tahu apa yang terjadi di sini. Bahkan jika dia tidak bisa menanam tanda budak, dia setidaknya harus memulihkan beberapa kerugian untuk keluarga. Jika tidak, perjalanan ini akan sia-sia. Prosesnya tidak penting, kan? Yang penting adalah hasilnya. Keluarga super seperti Anda memiliki begitu banyak keturunan langsung, jadi mengapa Anda melanggar aturan Kekaisaran Bima Sakti demi Pavan? Selain itu, Anda juga dalam situasi yang cukup sulit sekarang, bukan? Kata David bercanda. Mata Adan berkedut. Dari mana kamu mendapatkan berita ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Keluarga Dalla Rosa telah secara terbuka menantangmu. Begitu mereka menemukan kotoran pada dirimu, mereka pasti akan menggunakannya. Kamu harus berpikir jernih apakah itu layak untuk melanggar aturan Kekaisaran Bima Sakti dan menghancurkannya. Bumi dari, adegan jatuh ke dalam keheningan singkat lagi. Selena dan yang lainnya tampak bahagia. Tidak peduli bagaimana David melakukannya. Akan baik-baik saja selama dia bisa menghalangi orang-orang dari keluarga Tufin dan membuat mereka tidak berani melakukan apapun pada bumi. Ketika semua orang merasa bahagia secara rahasia, kata Adan acuh tak acuh. Penduduk bumi, kamu sangat naif. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu menemukan kelemahan kami? Bisakah kamu penduduk asli membayangkan bagaimana keluarga Tufin menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti? Bahkan jika kita melakukannya tidak mudah sekarang, itu bukan sesuatu yang dapat Anda ancam. Ingat, penduduk asli, hanya sampah tingkat rendah seperti Anda yang dapat diatur oleh aturan. Jika Anda bukan planet warga kelas tinggi, beberapa dari Anda masih bisa bertahan hidup ini. Bahkan jika Anda hanya bisa menjadi budak kami, Anda masih bisa mempertahankan hidup Anda, kan? Tapi sekarang, Anda hanya memiliki satu nasib, menjadi persembahan pemakaman untuk Pavan Tufin. David mengerutkan kening. Mason dan yang lainnya di belakangnya merasa hati mereka tenggelam. Sebelum David sempat mengatakan apa-apa, mereka mendengar suara Adan lagi. Siapkan semua meriam magnetik level 1. Hancurkan bumi dan jangan tinggalkan siapapun. Segera setelah itu, 8 meriam magnetik level 1 di kapal perang Bima Sakti mulai menyerang. Mereka jauh lebih kuat daripada meriam magnetik level 3 barusan. Dengan satu tembakan, itu bisa menembus planet kecil seperti bumi. Itu bahkan lebih menakutkan daripada komet yang menabrak bumi. Jika semua 8 meriam ditembakkan ke bumi, bumi akan secara resmi hancur. Selain David dan yang lainnya di luar angkasa, tidak ada seorang pun di bumi yang bisa melarikan diri. Namun, semakin kuat meriam magnet, semakin lama mereka perlu mengisi daya. Kekuatan pikiran David yang kuat bisa merasakan kekuatan pukulan ini. Bumi tidak akan mampu menahannya bahkan jika jaraknya begitu jauh. David tidak bisa membiarkan serangan yang begitu kuat mendarat di bumi. David, pergi sekarang, serahkan pada kami. Bahkan jika kami mati, kami ingin mati bersama manusia di bumi. Ingatlah untuk membalaskan dendam kami di masa depan, teriak Mason. Dia benar, Tuan David. Anda harus pergi sekarang. Kita bisa mati, tetapi Anda tidak bisa karena Anda adalah harapan semua manusia di planet kita. David berbalik untuk melihat orang-orang yang siap menghadapi kematian. Manusia di bumi adalah yang paling bersatu saat ini. Inilah yang paling ingin dia lihat. Matanya beralih ke Selena, dan dia menyadarinya, bahwa gadis itu menatapnya dengan bodoh. Selena juga menangkap tatapan David. Pada saat ini, dia sepertinya telah membuat keputusan besar. Dia mendekati David dalam satu langkah dan berbisik pelan ke telinga David, David, kamu harus hidup dengan baik. Jangan lupakan Celia dan aku, karena kami akan selalu melindungimu dari surga. Sayangnya, kamu tetap tidak bisa menerimaku pada akhirnya. Jadi aku hanya bisa meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan memastikan aku akan menjadi yang pertama bertemu denganmu. Kapal perang Bima Sakti hampir selesai diisi. Setelah Selena selesai berbicara, dia langsung bergegas ke pelabuhan peluncuran salah satu meriam magnetik level 1 tanpa memberi David kesempatan untuk bereaksi. Pada saat yang sama, Mason dan yang lainnya bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Semua orang mengerti. Bab 942. Setelah meriam selesai mengisi daya, mereka tidak akan bisa lagi menghentikannya. Jadi, mereka hanya bisa pergi dan mengganggu meriam magnetik level 1 sebelum terisi penuh. Kalau tidak, mereka hanya bisa menyaksikan bumi dihancurkan di depan mata mereka. Setiap dewa super mengambil alih sebuah meriam, sementara 2 atau 3 dewa super parsial seperti Selena akan bekerja sama untuk menjaga satu meriam. Di dalam ruang kendali Bima Sakti Battleship, Adan melihat penduduk bumi bergegas menuju pelabuhan peluncuran meriam. Dengan mencibir, dia meludahkan 2 kata, betapa naifnya. Meriam magnetik tidak lebih lemah dari meriam laser.
Tidak semua orang dapat mengganggunya saat sedang diisi daya. Penduduk bumi ini tidak lebih dari sampah asli yang bahkan belum mencapai peringkat satelit. Namun, mereka sangat delusi untuk berpikir bahwa mereka dapat mengganggu pengisian-pengisian meriam magnetik level 1. Betapa naifnya. Tapi karena orang-orang ini ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginan mereka. Mason dan yang lainnya sedang mendekati kapal perang Bima Sakti. Kemudian, sesosok muncul di depan mereka tiba-tiba dan berdiri di antara mereka dan kapal perang Bima Sakti. David telah menghilang dari tempatnya ketika Selena dan yang lainnya menyerbu ke depan dan akan mencapai kapal perang Bima Sakti. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan para elit bumi mati. Ini akan menjadi landasan bagi bumi ketika mereka memasuki era antar bintang di masa depan. Karena itu, tidak ada yang bisa terjadi pada mereka. David langsung berteleportasi di depan Milky Way battleship raksasa. Dengan tendangan. Ledakan. Suara keras menyebabkan telinga Mason dan para elit lainnya berdengung. Kemudian, mereka melihat apa yang terjadi di depan mereka dengan mata terbelalak dan rahang ternganga. David berdiri di depan mereka, tetapi kapal perang Bima Sakti telah menghilang dari posisi semula. Sekarang, jaraknya lebih dari 10 km. Apa yang terjadi barusan? Apakah David menendang kapal perang Bima Sakti raksasa lebih dari 10 km jauhnya? Pada saat yang sama, 8 meriam magnetik level 1 di kapal yang telah selesai diisi ditendang ke samping oleh David. Mereka menembak ke dalam kehampaan dan menghilang. Sementara itu, energi David meroket, dan kekuatan tempurnya mencapai puncak stellar rank. Bahkan para master dari bumi yang bergegas ke arahnya berjuang untuk mendekatinya. Mereka hanya bisa melihatnya dengan kaget dari kejauhan. Energi David seperti sesuatu dari surga, bermil-mil jauhnya dari dewa super seperti Mason. Mereka merasa sangat kecil di depan David saat ini, dan itu seperti sepotong daun di tengah badai. Kembalilah sekarang, serahkan ini padaku. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa melukai sehelai rumput di bumi. Bab 943. Adan menatap David yang berjarak puluhan kilometer dari dalam ruang kendali Milky Way battleship. Dia terkejut. Kekuatan tempur David telah bangkit kembali. Meskipun tendangannya barusan gagal menembus pertahanan kapal perang Bima Sakti, itu bisa menggeser kapal perang Bima Sakti puluhan kilometer jauhnya. Kekuatan tempurnya pasti telah mencapai puncak stellar rank. Dia melompat ke puncak stellar rank dari stellar rank pemula. Bagaimana orang asli ini melakukannya? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Kali ini, Adan merasa beruntung Orson telah mengirimnya. Jika tidak, jika dia mengirim Stellar Rankers untuk menghadapi penduduk bumi di puncak stellar rank, ada kemungkinan besar bahwa Milky Way battleship akan dihancurkan. Keluarga Tufin lainnya juga menatap orang asli ini di kejauhan. David memiliki wajah muda, tetapi kekuatannya menakutkan. Ini benar-benar mengubah pemahaman mereka tentang penduduk asli. Menurut pendapat mereka, penduduk asli adalah sampah dengan kekuatan rendah yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Namun, penduduk asli di depannya telah mencapai puncak stellar rank pada usia yang begitu muda. Dia sudah menjadi salah satu makhluk terkuat, bahkan di jantung Bima Sakti. Tidak mungkin dia berhubungan dengan penduduk asli. David berdiri di kehampaan dan melindungi pusat kekuatan bumi di belakangnya. David, kamu adalah harapan planet kita, jadi kamu tidak bisa mati di sini. Pergi sekarang, kata Mason. Ya, David, jangan tunda lagi. Ketika keluarga Tufin bereaksi, kamu tidak akan bisa pergi. Silakan pergi sekarang. Selena juga membujuknya. Tuan David, tolong pertimbangkan situasi secara keseluruhan dan tinggalkan sedikit harapan untuk bumi. Yang lain menimpali. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan David, David masih terlalu lemah untuk menghadapi kekuatan super raksasa seperti salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Lagi pula, David masih terlalu muda. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk membalas mereka semua ketika dia dewasa. Aku bilang, mundur. Aku akan menangani ini, kata David bergeming. Tetapi, tidak ada tapi. Selama aku di sana, aku tidak akan membiarkan musuh mendekati bumi kecuali mereka melangkahi mayatku. Mason dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah David mengatakan ini, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Karena itu, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Earthling, harus kukatakan, kamu mengejutkanku. Kamu bahkan menyembunyikan kekuatanmu. Keluarga Tufin akan menemui kegagalan tak terduga di tempat terpencil ini jika aku tidak datang sendiri. Sayang sekali. Kamu seharusnya tidak membunuh Pavan. Jika tidak, bumi akan memiliki setidaknya beberapa bulan lagi untuk hidup. Terus terang, dengan kekuatan Anda akan kuat bahkan di pusat Bima Sakti, tapi karena Anda menyinggung keluarga Tufin, saya tidak bisa membiarkan Anda tetap hidup dan memiliki kesempatan untuk tumbuh. Suara Adan menempuh jarak puluhan kilometer dan jelas sampai ke telinga David dan yang lainnya. Benarkah? Apakah kamu terkejut dengan itu? Lalu ada lebih banyak kejutan lagi untukmu. Kebetulan, kamu tidak ingin aku hidup, dan aku juga tidak ingin kamu hidup, kata David sambil mencibir. Adan sedikit bingung dengan apa yang dikatakan David. David bilang dia ingin membunuh kita semua.
Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, bisakah Stellar Rank Puncak membunuh seorang ranker kosmos pertengahan? Bukankah David menghinaku? Adan bertanya dengan ragu, kamu ingin membunuh kami di sini? Ya, jawab David. Dia tidak menyembunyikan apa yang dia pikirkan sama sekali. Hanya dengan kekuatan tempur Stellar Rank Puncak Anda yang merasa benar sendiri. Apakah menurut Anda Puncak Stellar Rank adalah peringkat terkuat di luar sana, Anda penduduk asli? Tanya Adan sinis. David berhenti menjawab Adan. Sebaliknya, dia berkata kepada para elit di belakangnya, mundur lebih jauh ke belakang. Setelah Mason dan yang lainnya mendengar ini, mereka saling memandang dan mundur. Mereka hanya berhenti begitu mereka mencapai atmosfer bumi. Ketika David merasa itu hampir cukup, dia melihat pesawat ruang angkasa lebih dari 10 km jauhnya. Baru saja, dia menggunakan kekuatan tempur dari Stellar Rank Puncak dalam tendangannya, tetapi tampaknya tidak menembus pertahanan besi tua ini. Sehat. Dia harus mengekspos semua kekuatannya untuk menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Ledakan, energi David meroket lagi. Bab 944. Setelah menembus penghalang puncak Stellar Rank, dia melintasi jurang dan mencapai sebagian peringkat kosmos. Meskipun Mason dan elit lain dari bumi telah mundur cukup jauh, mereka masih bisa merasakan teror energi David. Sekarang mereka tidak tahu di mana batas David. Dia sepertinya tidak pernah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya dan selalu menyimpan rencana pelarian. Adan menyipitkan matanya. Apakah kekuatan tempurnya meningkat lagi? Dia telah melewati puncak Stellar Rank dan mencapai sebagian Cosmos Rank. Bagaimana ini mungkin? Sebelum Adan sempat bereaksi, energi David meledak lagi. Dia tiba di peringkat kosmos pemula dari peringkat kosmos parsial. Mustahil. Adan menatap David dengan mata terbelalak dan berteriak keras. Pada saat ini, Lord Adan Tufin dari keluarga Tufin, yang terbiasa bepergian melintasi Bima Sakti, benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin manusia yang hidup di planet asli mencapai kekuatan tempur peringkat kosmos? Yang terpenting, David terlihat sangat muda. Adan hidup selama ratusan tahun dan belum pernah melihat atau mendengar bakat seperti itu, bahkan di jantung kekaisaran Bima Sakti. Kata jenius sudah tidak cukup untuk menggambarkan David. Monster tak tertandingi. Kecuali kata ini, Adan tidak bisa memikirkan kata lain untuk menggambarkan David. Aku tidak bisa menjaganya. Aku tidak bisa membiarkan penduduk asli ini tetap hidup. Aku harus melakukan segalanya untuk membunuhnya di sini. Jika tidak, jika dia melarikan diri dan memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk tumbuh, keluarga Tufin mungkin akan mati di tangan penduduk asli ini. Dia memiliki bakat yang menakutkan. David melengkungkan sudut bibirnya sedikit. Aku akan membiarkan diriku pergi hari ini. Rasakan kejutannya, sesama alien dari Bima Sakti. Anda tidak bisa memiliki ide di bumi. Kemudian, dia melepaskan energi terakhir yang bersembunyi di tubuhnya. Bum bum bum. Dia meningkatkan dari peringkat kosmos pemula dan terus naik ke peringkat kosmos pertengahan, peringkat kosmos akhir, dan kemudian mencapai peringkat kosmos. Akhirnya, David berhenti di puncak kosmos rank dan tidak naik lagi. Ini adalah pertama kalinya David mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia merasa luar biasa. Dia mengepalkan tinjunya dan bisa merasakan tubuhnya mengalir dengan energi ledakan. Momentum David telah mendorong Mason dan yang lainnya 100 km jauhnya. Selena menatap terpesona pada pria seperti dewa di kejauhan. Apakah ini semua kekuatan David? Benar saja, dia tidak punya masalah menangani musuhnya tidak peduli seberapa kuat mereka. Adan tercengang. Peringkat puncak kosmos. Kekuatan tempur penduduk asli ini telah mencapai puncak peringkat kosmos. Itu dua alam lebih tinggi dariku. Apa yang terjadi dengan dunia? Kenapa aku tiba-tiba jadi tidak tahu apa-apa? Seorang manusia muda di planet asli yang hidup memiliki kekuatan tempur yang melampaui saya, Tuan Adan dari keluarga Tufin, yang telah melintasi Bima Sakti selama ratusan tahun. Pangkat. Itu dua alam lebih tinggi dariku. Apa yang terjadi dengan dunia? Kenapa aku tiba-tiba jadi tidak tahu apa-apa? Seorang manusia muda di planet asli yang hidup memiliki kekuatan tempur yang melampaui saya, Tuan Adan dari keluarga Tufin, yang telah melintasi Bima Sakti selama ratusan tahun. Aku pasti sedang bermimpi. Tampar-tamparan. Adan menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Dia ingin membangunkan dirinya sendiri. Namun, bahkan setelah tamparan, David terus memancarkan kekuatan puncak kosmos ranker puluhan kilometer jauhnya. Bab 945. David melayang di udara. Tubuhnya memancarkan energi yang kuat, dan kekosongan di sekitarnya juga terdistorsi. Dia menggerakkan anggota tubuhnya dan merasakan aktivitas sel-sel di tubuhnya. Mereka semua tampak bersemangat seperti dia. Karena dia telah mengekspos kekuatannya, dia harus menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Astaga! Tubuh David menghilang seketika. Seperti kilatan petir, dia menyerbu ke arah kapal perang Bima Sakti keluarga Tufin. Adan masih shock dan belum sadar. Tiba-tiba, matanya melebar. Dia datang.
Kecepatan yang luar biasa. Oh tidak, kapal perang Bima Sakti tidak bisa menahan serangan dari seorang ranker kosmos puncak. Adan berteriak, mundur, sekarang. Namun, tepat setelah dia mengatakan itu, dan sebelum yang lain bisa melakukan apapun, David mencapai tubuh besar kapal perang Bima Sakti. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya ke Milky Way Battleship. Ini bukan pukulan biasa. Void Pang adalah salah satu dari 3 keterampilan utama yang diberikan sistem kepadanya. Meskipun itu hanya pada level awal, seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan yang dihasilkannya ketika digunakan oleh seorang ranker kosmos puncak seperti David. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang dapat melihat celah di sekitar kepalan tangan kanan David. Dengan demikian, terbukti betapa kuatnya pukulan ini. Itu akan lebih kuat dari pukulan David sebelumnya. Mason dan yang lainnya telah menatap sosok David. Namun, mereka tidak memperhatikan bagaimana David menghilang. Hanya dalam sekejap mata, David telah melintasi jarak puluhan kilometer dan mencapai kapal perang Bima Sakti. David mendaratkan pukulan di kapal perang raksasa itu. Ledakan. Suara memekakkan telinga bergema di seluruh kekosongan. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari bumi seperti Mason dan yang lainnya mendengar dengungan di telinga mereka ketika mereka berada 2 atau 300 kilometer jauhnya. Semua orang menutupi telinga mereka dengan ekspresi sedih di wajah mereka. David melemparkan Void Pang untuk pertama kalinya di kapal perang Bima Sakti milik keluarga Tufin. The Milky Way Battleship, yang diklaim mampu menahan serangan dari puncak Stellar Ranks, seperti kertas yang kusut di bawah pukulan. Itu tidak bisa menahan serangan yang begitu kuat. Pertama, kekuatan tempur David telah mencapai puncak Cosmos Rank, yang tidak sebanding dengan puncak Stellar Rank. Kedua, David menggunakan keterampilan tempur yang kuat, Void Pang. Keterampilan tempur sangat langka bahkan di seluruh Bima Sakti. Hanya beberapa kekuatan besar yang memilikinya, dan keterampilan itu akan digunakan sebagai kekuatan simbolis dari kekuatan tersebut. Ketika keduanya ditumpangkan, David segera melubangi kapal perang Bima Sakti, senjata militer strategis Kekaisaran Bima Sakti. Sebuah lubang besar dengan diameter beberapa ratus meter muncul di kapal. David bahkan bisa melihat kekosongan di sisi lain melalui lubang besar. Apa? Pukulan yang sangat kuat. David melihat tangan kanannya. Bahkan dia takut dengan kekuatan pukulan ini. Orang harus tahu bahwa dia baru saja menendang kapal perang Bima Sakti puluhan kilometer jauhnya tetapi tidak menyebabkan kerusakan besar pada kapal perang itu sendiri. Meski begitu, pukulan ini membuat lubang langsung menembus kapal. Jika dia menabrak bumi dengan kekuatan ini, dia mungkin akan meninju langsung ke bumi juga. Ini sangat kuat. Ketika David masih meratapi kekuatan serangan kekuatan penuhnya, kekuatan pikirannya tiba-tiba mendeteksi bahwa energi di dalam kapal perang terus berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah itu akan meledak? Dia dengan cepat berteleportasi dan kembali ke Mason dan yang lainnya. Ledakan kapal sebesar itu bukanlah lelucon. Bab 946. David bisa merasakan energi menakutkan di dalamnya. Bahkan pada jarak 2 atau 300 km jauhnya, akibatnya dapat dengan mudah membunuh Mason dan yang lainnya yang bahkan belum mencapai peringkat satelit. Bahkan mungkin menyebar ke bumi. Jadi, David harus berdiri di depan mereka untuk menghentikan dampak ledakan agar tidak menyebar ke arah itu. Dia harus menjaga Mason, para elit lainnya, dan bumi tetap aman. Di dalam ruang kendali kapal perang Bima Sakti, alarm berbunyi saat David menembus kapal. Peringatan, 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 pertahanan kapal perang dan program internal telah hancur total. Kapal perang akan meledak dalam 10 detik. 10, 9, 8. Setelah mendengar suara mekanis ini, seluruh ruang kendali kapal perang Bima Sakti berada dalam kekacauan. Kapal perang Bima Sakti hampir meledak, jadi mereka akan mati jika melanjutkan. Tinggal di sini. Mereka ingin membuka jalur darurat kapal dan melarikan diri, tetapi programnya telah hancur total. Saat ini, tidak mungkin mengoperasikan kapal. Semua sistem kontrol juga gagal, jadi mereka hanya bisa menunggu kematian mereka di sini. Adan tidak terlalu peduli saat ini. Dia meraih 9 dan Ione di sampingnya di masing-masing tangan dan memancarkan kekuatannya sebagai ranker mid-kosmos. Dia meluncur ke udara, dan tubuhnya langsung menabrak Milky Way Battleship untuk melarikan diri dari ruang kendali. Ketika yang lain melihat rute pelarian, mereka segera menyerbu ke pintu keluar. Namun, mereka tidak secepat Adan. Selain itu, pintu keluarnya kecil, dan jumlahnya terlalu banyak. Sebelum mereka bisa melarikan diri ke tempat yang aman. Ledakan. Milky Way Battleship meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Gema menyebar ke segala arah. Ah! Jeritan kesakitan bisa terdengar. Orang-orang dari keluarga Tufin yang tidak bisa melarikan diri semuanya berubah menjadi abu oleh panas yang sangat tinggi dari ledakan kapal sebelum mereka bahkan bisa menjerit. Adan menyaksikan ini terjadi dari jauh, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Dia patah hati, dan matanya menjadi merah. Kemarahan memenuhi dadanya, dan dia hampir mengalami serangan jantung. Kerusakan yang dideritanya kali ini terlalu besar.
Dia tidak hanya kehilangan begitu banyak elit keluarganya, tetapi kapal perang Bima Saktinya juga hancur. Sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti, keluarga Tufin hanya memiliki 3 kapal perang Bima Sakti. Keluarga Tufin memperoleh kapal dari Bima Sakti Empire setelah bertahun-tahun akumulasi. Sekarang salah satu dari mereka telah dihancurkan, bagaimana dia akan kembali dan menjelaskannya kepada keluarganya. Keluarga Tufin tidak mengalami kehilangan seperti ini selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira akan ada kejutan besar yang menunggu mereka dalam misi langsung ini? Menurut pendapat keluarga Tufin, kegagalan untuk mendarat di planet asli yang hidup di tepi Bima Sakti bahkan tidak dipertimbangkan. Belum lagi, keluarga Tufin mengirim Lord Adan, seorang ranker kosmos menengah, dalam misi ini. Kegagalan bahkan lebih mustahil. Adan adalah raksasa yang tak terkalahkan di pusat Bima Sakti. Namun, semua orang di keluarga Tufin wajahnya ditampar oleh ini. Kali ini, misi keluarga Tufin dapat digambarkan sebagai penghancuran total. Ini karena mereka menghadapi puncak kosmos ranker, David, yang juga memiliki 3 keterampilan tempur. Sulit untuk mengatakan apakah Adan, ranker mid kosmos, dapat melarikan diri. Adapun Nine dan Ione, mereka sudah ketakutan setengah mati. Menyaksikan kapal perang Bima Sakti meledak di kejauhan, pikiran mereka menjadi kosong. Kakek. Tuan Adan. Apa yang harus kita lakukan? Keduanya bertanya sambil tergagap. Adan tidak menjawab mereka. Ini karena dia juga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Bab 947. Gelombang kejut ledakan segera mencapai David. Mason dan yang lainnya menjadi tegang. Meski begitu jauh, mereka bisa merasakan kekuatan dahsyat ledakan ini. Namun, mereka memiliki sedikit rasa aman dengan David berdiri di depan mereka. Mereka tahu mereka akan sangat aman selama David ada di sana. David perlahan-lahan menjadi dewa yang maha kuasa di hati orang-orang ini. Memang, gelombang kejut ledakan Milky Way Battleship menghilang begitu mencapai David. Seolah-olah penghalang besar yang tidak bisa dihancurkan menghentikan akibatnya, benar-benar menghalanginya. Ini dihasilkan dari David menggunakan kekuatan pikirannya yang terwujud untuk memblokir apa yang ada di depannya. Kekuatan pikirannya telah menembus peringkat kosmos, jadi akan mudah baginya untuk memblokir gelombang kejut dari ledakan ini. Adan juga melihat David berdiri di depan Earthlings, menghalangi gelombang kejut ledakan Milky Way Battleship. Metode penduduk asli ini sangat tidak terduga. Milky Way Battleship adalah senjata strategis militer penting yang dibuat oleh Milky Way Empire. Meskipun hanya bisa menahan serangan puncak Stellar Ranker, bahkan seorang Cosmos Ranker tidak dapat membuat lubang berdiameter ratusan meter di kapal hanya dengan pukulan untuk menghancurkan sepenuhnya kapal perang Bima Sakti. Adan sendiri tidak bisa melakukannya. Bahkan kakak tertuanya, Orson, kepala keluarga Tufin yang juga merupakan puncak Cosmos Ranker, tidak bisa melakukannya. Intensitas serangan ini telah melampaui jangkauan seorang Cosmos Ranker. Jika dia benar, penduduk asli ini seharusnya memiliki beberapa keterampilan tempur ofensif terbaik dan sarana untuk menahan gelombang kejut ledakan. Kisaran kemampuan pertahanannya sangat luas sehingga dia bahkan bisa melindungi bumi di belakangnya. Gelombang kejut ledakan Milky Way Battleship hanya bisa melewati kekosongan di sekitar bumi tetapi tidak memiliki cara untuk mempengaruhi bumi sama sekali. Ini harus menjadi keterampilan tempur defensif atas. Betapa menakutkannya. Aborigin ini sangat menakutkan. Puncak Cosmos Ranker dengan 2 keterampilan tempur teratas, 1 menyerang dan 1 bertahan, dapat melewati alam dan menantang sebagian Celestial Ranker. Adan ingat David juga punya uang untuk membeli bumi dan mengubahnya menjadi planet warga kelas atas di Bima Sakti Empire. Dengan kekuatannya yang kuat, 2 keterampilan tempur teratas, dan kekayaan yang sangat besar, penduduk asli dari bumi ini pasti memiliki aset yang ditinggalkan oleh setidaknya seorang Ranker Surgawi atau Ranker Infinity. Sekarang, semuanya masuk akal. Adan ingin mengambil 2 keterampilan tempur teratas ini dan semua aset yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik sebagai miliknya. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sementara Adan menatap David dan secara internal membentuk asumsinya, mata David juga tertuju padanya. Mata keduanya bertemu dalam kehampaan. Earthling, saya akui bahwa saya meremehkan bisnis Anda. Pavan membunuh 100.000 orang di bumi, jadi Anda membunuhnya, dan sekarang Anda juga telah menghancurkan kapal perang Bima Sakti keluarga Tufin dan semua elit kami, menyebabkan kami menderita kerugian besar. Saya pikir Anda dapat menganggap ini sebagai balas dendam yang cocok. Mulai sekarang, kita seimbang, dan kedua belah pihak akan keberatan dengan kesepakatan mereka. Sementara Adan menatap David dan secara internal membentuk asumsinya, mata David juga tertuju padanya. Mata keduanya bertemu dalam kehampaan. Earthling, saya akui bahwa saya meremehkan Anda. Pavan membunuh 100.000 orang di bumi, jadi Anda membunuhnya, dan sekarang Anda juga telah menghancurkan kapal perang Bima Sakti dari keluarga Tufin dan semua elit kami, menyebabkan kami menderita kerugian besar. Saya pikir kamu bisa menganggap ini sebagai balas dendam yang cocok. Mulai sekarang, kita seimbang, dan kedua belah pihak akan mengurus urusan mereka, Deal.
Saat Adan menghadapi David, seorang ranker kosmos puncak dengan 2 keterampilan tempur teratas, dia tahu dia tidak bisa menang bahkan jika dia menunjukkan semua kartu trufnya. Oleh karena itu, Lord Adan dari keluarga Tufin, yang biasa merajalela di Bima Sakti, tidak punya pilihan selain tunduk. Bab 948. Apakah kamu pikir kita akan menjadi genap hanya karena kamu berkata begitu? Kamu tahu Pavan membunuh 100.000 orang di bumi, tetapi berapa banyak orangmu yang aku bunuh? Jika kita mempertimbangkan untuk memberi mata, keluargamu harus kirim lebih dari 90.000 orang untuk saya bunuh, kata David sinis. Jangan pergi terlalu jauh, apakah Anda tahu nilai dari kapal perang Bima Sakti? Bahkan jika keluarga Tufin adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, kami hanya memperoleh 3 kapal setelah bertahun-tahun akumulasi yang tak terhitung jumlahnya. Anda sudah menghancurkan 1, jadi apa lagi yang kamu inginkan? Menurut Anda, kapal perang Bima Sakti sangat berharga, tetapi menurut saya, itu hanya benda tak bernyawa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan manusia dengan darah, daging, pikiran, dan jiwa? Haruskah 100.000 manusia di bumi mati sia-sia? Selain itu, apakah Anda masih akan memberitahu saya omong kosong ini jika saya tidak lebih kuat dari Anda? Anda akan menanam tanda budak Anda pada kami sejak lama dan mengubah semua penduduk bumi menjadi budak Anda, kan? Jadi, saya tidak setuju dengan kita menjadi bahkan. Saya akui bahwa Anda lebih kuat dari saya sekarang, tetapi jangan lupa, keluarga saya telah memiliki pijakan yang kuat di Kekaisaran Bima Sakti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan kami berada di luar imajinasi Anda. Bahkan jika Anda membunuh saya hari ini, Anda akan melakukannya. Tidak bisa melarikan diri, akan merugikan kita berdua jika kita bertekad untuk bertarung sampai mati. Keluarga Tufin tidak ingin membuat musuh kuat lagi tanpa alasan. Apalagi kamu tidak sendirian. Ada puluhan dari miliaran manusia di bumi yang membutuhkan perlindungan Anda. Jadi, Anda harus memikirkan ini secara matang, saran Adan. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mengarahkan pembicaraan ke bumi jika dia ingin bertahan hidup hari ini. Penduduk asli ini jelas sangat peduli dengan bumi. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya kesempatan Adan. Kalau tidak, dia akan benar-benar terbunuh di sini. Apakah kamu mengancamku dengan bumi? Mata David menyipit, dan niat membunuh di tubuhnya langsung menyebar, mengisi seluruh kekosongan. Itu bukan ancaman, ini adalah fakta. Saya, Adan Tufin, telah mengembara di Bima Sakti selama ratusan tahun dan telah mengalami banyak kehidupan dan kematian. Bukannya saya takut mati. Aku tidak ingin kita berdua kalah. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini dan melarikan diri, bagaimana dengan bumi di belakangmu? Bagaimana dengan kerabat dan temanmu? Keluargaku pasti akan menghancurkan mereka, dan bahkan jika kamu kembali untuk membalas dendam pada keluarga Tufin di masa depan, terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, apakah hasil ini yang Anda inginkan? David kehilangan kata-kata. Bumi memang kelemahannya, dan Adan juga menunjukkannya. Jika keluarga Tufin benar-benar menghancurkan bumi, lalu bagaimana jika dia membunuh seluruh keluarga Tufin di masa depan? Jika apa yang dikatakan Adan benar, David pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Namun, sangat disayangkan bahwa seseorang seharusnya tidak mempercayai Adan sama sekali. Dia mengerti apakah itu lingkaran kecil di bumi atau lingkaran besar di Bima Sakti, mereka semua didorong oleh kepentingan. Karena itu, dia tidak bisa mempercayai siapapun. Jika dia membiarkan Adan kembali, mungkin saja dalam beberapa bulan, orang-orang yang lebih kuat dari keluarga Tufin akan datang lagi. Bisakah kamu mewakili seluruh keluarga Tufin? David bertanya meskipun tidak mempercayai Adan. Saya adalah orang kedua dalam komando keluarga Tufin, yaitu adik laki-laki Orson, kepala keluarga Tufin. Kekuatan saya adalah yang kedua setelah kepala keluarga. Tentu saja, saya dapat mengambil alih, Adan menjawab. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega. Karena pihak lain mengajukan pertanyaan seperti itu, masih ada ruang untuk negosiasi. Jika dia masih memiliki kesempatan untuk keluar dari ini siapa yang ingin mati? Berantakan, siapa yang mau mati? Selain itu, kapal perang Bima Sakti hancur dalam satu pukulan, dan dia tidak punya waktu untuk mengirim pesan kembali ke keluarganya. Jika dia meninggal di sini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga untuk mengetahuinya. Jika mereka terlalu lama, akan lebih buruk jika penduduk asli ini ditingkatkan ke peringkat surgawi dalam waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk tiba. Di sisi lain, ketika sampai pada keputusan apakah akan menyelamatkan bumi, tidak ada ruang untuk diskusi. Posisi keluarga Tufin di antara 8 keluarga terkemuka sudah genting. Jika orang lain mengetahui bahwa planet asli yang hidup memanipulasi mereka secara sewenang-wenang, mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh galaksi. Mereka masih ingin mempertahankan posisi mereka di antara 8 keluarga terkemuka. Grandmaster bahkan mungkin keluar dan menamparnya sampai mati. Namun, Adan akan memastikan dia sepenuhnya siap saat dia kembali ke bumi. Dia tidak bisa membiarkan orang asli ini melarikan diri. Jika tidak, keluarga Tufin tidak akan memiliki hari yang damai berurusan dengan iblis penyendiri dan sangat berbakat. Bab 949. Baiklah, karena Anda dapat memanggil tembakan untuk keluarga Anda akan memberikan salah satu kapal perang Bima Sakti yang tersisa milik Anda ke bumi.
Kemudian, Anda akan membuat posting online menggunakan nama keluarga Anda yang menyatakan bahwa Anda tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap bumi. Lagi, setelah itu, kita akan seimbang, David memikirkannya dan berkata. Ini adalah kompromi. Jika keluarga Tufin memposting secara online bahwa mereka tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap bumi dan memberikan bumi salah satu kapal mereka, maka David dapat mengakhiri ini di sini. Dia juga akan berhenti mempersulit keluarga Tufin. Bagaimanapun, Adan benar. Kedua belah pihak akan kalah jika ini terus berlanjut. David harus memikirkan puluhan miliar penduduk bumi. Dia tidak ingin sendirian seperti kata Adan. Jika itu terjadi, apa bedanya jika dia yang terkuat di alam semesta? Selanjutnya, keluarga Tufin adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, jadi mereka harus bisa menepati janji. Saat ini, internet sudah sangat maju. Begitu mereka memposting ini, seluruh Bima Sakti akan mengetahuinya. Paling tidak, mereka tidak akan mengingkari janji mereka dalam jangka pendek. Adapun apakah mereka akan melakukannya di masa depan, David tidak peduli. Dia telah berhasil mengulur waktu sehingga dia tidak perlu takut lagi dengan keluarga Tufin sebelum dia mendapat terobosan lain. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya tidak akan menyetujui permintaan Anda apapun. Kapal perang Bima Sakti adalah senjata taktis militer penting dari Kekaisaran Bima Sakti. Kami hanya memiliki 3 setelah bertahun-tahun akumulasi. Anda sudah menghancurkan 1, jadi bagaimana kami bisa memberimu yang lain? Adapun memposting itu secara online atas nama keluarga saya, itu bahkan lebih tidak mungkin. Sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, kami tidak akan pernah tunduk pada planet hidup asli bahkan jika kita dimusnahkan. Bagaimana kita masih bisa menghadapi orang lain jika kita melakukan itu? Adan menolak dengan keras. Adan, tentu saja, kapal dan martabatmu penting, tapi aku percaya seorang Cosmos Ranker lebih penting bagi keluarga. Sudahkah kamu memikirkan ini? David berkata dengan suara dingin. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh bebuyutan dengan keluarga Tufin? Apakah kamu yakin ingin bertarung sampai salah satu dari kami mati? Apakah kamu akan menutup mata terhadap orang-orang di belakangmu? Apakah kamu akan mengabaikan puluhan miliaran penduduk bumi? Tanya Adan gugup. Dia bisa merasakan niat membunuh David semakin kuat. David bisa menyerang kapan saja. Akan sulit baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia melawan seorang ranker kosmos puncak dengan 2 keterampilan tempur teratas saja, apalagi sambil membawa 2 beban bersamanya. Salah satunya adalah kepala baru generasi muda keluarga Tufin, sementara yang lain adalah cucunya. Dia tidak bisa menyerah pada keduanya. Aku melakukan ini karena aku peduli pada mereka. Pikirkan tentang itu. Lagi pula, aku tidak pernah bisa mempercayai apa yang kamu katakan, Adan. Kamu orang hanya peduli dengan minat, jadi siapa yang tahu jika kamu akan berubah pikiran saat kamu berbalik. Jadi, Anda harus memenuhi kedua persyaratan. Jika tidak, Anda semua akan mati di sini. Pikirkanlah, saya akan memberi Anda waktu. David berhenti berbicara setelah itu. Dia menunggu jawaban Adan. Namun, tubuhnya sudah siap. Jika Adan mengatakan tidak, dia akan langsung membunuhnya. Sementara itu, Naim dan Ione gemetar. Aborigin ini terlalu kuat. Dia bahkan bisa menghancurkan kapal perang Bima Sakti dengan 1 pukulan. Selain itu, dia sangat muda. Betapa menakutkan. Bagaimana orang ini bisa muncul di daerah terpencil Bima Sakti? Ini tidak bisa dipercaya. Bisakah kita melarikan diri hari ini? Naim dan Ione menatap Adan. Pada saat ini, Adan juga berjuang secara internal. Jika dia tidak setuju, dia mungkin kehilangan nyawanya hari ini. Bab 950. Bahkan dengan segala cara, akan sulit untuk melarikan diri. Bagaimanapun, keduanya adalah 2 alam yang terpisah. Lawan Adan juga memiliki 2 keterampilan tempur teratas, 1 ofensif dan 1 defensif. Adapun menyetujui permintaan David. Itu tidak mungkin. Keluarga Tufin tidak mengizinkannya melakukan show. Siapa yang tidak tahu bahwa Grandmaster keluarga Tufin menghargai martabat lebih dari apapun? Jika Adan melakukan apa yang diminta David, bagaimana keluarga Tufin akan mempertahankan pijakan mereka di Bima Sakti? Grandmaster akan menjadi orang pertama yang mengkritiknya. Apa yang harus saya lakukan? Adan sangat cemas. Ketika dia melihat mata David semakin tidak sabar, dia tahu bahwa pihak lain tidak sabar untuk menyerang lagi. Karena itu, dia berkata dengan cepat, bahkan jika aku ingin menjanjikan ini padamu, aku harus kembali dulu, kan? Kamu tidak harus kembali. Kamu bisa membiarkan wanita itu kembali, kata David. Tidak, aku akan membuat mereka tinggal di sini. Hanya ketika aku kembali, aku bisa menjelaskan kejadian itu kepada kakak laki-laki tertuaku secara detail. Jangan khawatir, salah satunya adalah kepala generasi muda keluarga Tufin, dan yang lainnya adalah cucuku. Keluarga tidak akan menyerah pada mereka. Setelah Adan selesai berbicara, Naim dan Ione mulai memprotes. Mereka tidak ingin tinggal di sini. Tuan Adan, saya tidak ingin tinggal di sini. Kakek, aku juga tidak ingin tinggal di sini. Keduanya berkata dengan gugup secara bersamaan.
Jangan khawatir, aku akan kembali dan meyakinkan Orson untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Tidaklah bijaksana bagi keluarga Tufin untuk memiliki musuh dengan potensi tak terbatas, Adan menghibur. Kenyataannya, dia sudah menghukum mati keduanya di dalam hatinya dengan meninggalkan mereka di sini. Dia tidak punya pilihan. Lebih baik keduanya mati daripada dia. Dia hanya akan membalas dendam untuk mereka di masa depan. Namun, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada penduduk asli ini saat dia datang ke sini lagi. Baiklah, namun, sebelum itu, kamu harus memposting pengumuman secara online di bawah nama keluargamu, kata David, mundur selangkah. Tempat ini sangat jauh dari pusat Bima Sakti, jadi bagaimana saya mempostingnya? Saya hanya bisa membuat posting setelah saya kembali, jawab Adan. Bisa, internet di bumi sudah terhubung ke internet Bima Sakti. Jika Anda mempostingnya di sini, semua orang di Bima Sakti akan melihatnya, termasuk keluarga Anda. Adan terkejut. Tampaknya pembangkit tenaga listrik tidak diragukan lagi telah datang ke bumi. Mereka bahkan membangun sistem internet yang dapat terhubung ke Bima Sakti. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Penduduk bumi ini seharusnya mendapatkan warisannya dari mereka, dan itulah sebabnya dia begitu kuat. Aku masih harus kembali untuk membicarakannya dengan keluargaku. Setelah Adan mengatakan itu, dia menatap David dengan rasa bersalah. Jelas, dia sendiri merasa bahwa dia tidak bisa diandalkan. Memang, David menjawab dengan setengah tersenyum, Adan, kamu tidak pernah ingin menerima permintaan itu sejak awal, kan? Sejak kamu memutuskan untuk meninggalkannya di sini, kamu sudah meninggalkannya di hatimu. Seperti yang diharapkan dari permintaan besar. Keluarga. Saya akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda bahkan rela meninggalkan kepala generasi muda dan cucu Anda sendiri. Saya harus mengagumi kekejaman Anda, dan saya harus mengakui kekalahan dalam hal ini. Ione dan Nain menatap Adan secara bersamaan. Mereka ingin tahu apakah David mengatakan yang sebenarnya. 9. Ione, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia ingin membuat irisan di antara kita. Sebelum Adan bisa selesai, David menyelanya, lelucon yang luar biasa. Membuat perselisihan di antara kalian. Nyawamu ada di tanganku, jadi menurutmu aku perlu melakukannya. Bab 951. Adan tahu mustahil bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Jika lawannya bisa menjadi puncak kuat kosmos rank di usia muda, bagaimana dia bisa begitu mudah dibodohi oleh Adan? Sekarang, Adan mulai merasa tenang. Kenapa kamu harus memaksaku? Kata Adan sambil menghela nafas. Bukannya aku memaksamu, kamulah yang memaksa kami. Kami hanya menjalani hidup kami ketika Pavan datang ke bumi mencoba memperbudak kami. Setelah aku membunuhnya, kamu juga datang. Kemudian, ketika keluargamu menemukan sesuatu buruk terjadi padamu, mereka mungkin akan mengirim orang yang lebih kuat. Katakan, siapa yang kita provokasi untuk mendapatkan perawatan ini? Kamu tidak memprovokasi siapapun. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena masih menjadi planet asli yang hidup ketika Pav menemukanmu. Jadi kita pantas diperbudak hanya karena ini. David secara bertahap meningkatkan volume suaranya. Kamu tidak perlu terlalu emosional. Kamu juga akan melakukan hal yang sama begitu kamu mencapai level kami. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya, kata David serius. Adan tertawa dan tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan botol berisi semacam ramuan. Itu terlihat mirip dengan obat genetik, tetapi cairan di dalamnya berwarna merah tua. Kakek, jangan. Ione berhenti ketika dia melihat Adan mengeluarkan ramuan Crimson. Tuan Adan, Anda. Nain juga ingin membujuknya, tetapi ketika dia mengingat situasi mereka bertiga sekarang, dia menelan kata-katanya. Adan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengeluarkan ramuan Crimson, dia membukanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum meminumnya. David menyaksikan semuanya dari kejauhan. Dia secara naluriah merasa bahwa benda di tangan Adan itu tidak sederhana. Karena itu, dia dengan cepat bertindak. Dia langsung melintasi jarak 2 hingga 300 km dan muncul di depan Adan. Setelah itu, dia mengarahkan pukulannya ke ketiganya. Pukulan kosong. Ini adalah pukulan yang bisa dengan mudah menembus kapal perang Bima Sakti. Namun, Adan tidak menunjukkan tanda-tanda panik saat menghadapi pukulan tersebut. Energi yang memancar dari tubuhnya terus meningkat. Kemudian, dia juga meninju David. Ledakan. Kedua pukulan itu bertabrakan. Akibat yang intens menciptakan badai dalam kehampaan yang memancar ke 4 arah. Mata Daud menyipit. Dia bisa merasakan energi yang kuat dari pukulan Adan. Kemudian, tubuhnya didorong puluhan kilometer jauhnya. Bagaimana ini mungkin? David sangat terkejut di dalam. Dia tidak menahan sama sekali ketika dia melemparkan pukulan. Void Pang dari puncak kosmos Ranker dapat dengan mudah menghancurkan kapal perang Bima Sakti. Sementara itu, dia bisa merasakan bahwa Adan hanyalah seorang Ranker menengah kosmos. Namun, ketika dia meminum ramuan merah, kekuatan tempurnya tiba-tiba meroket. Itu hanya pukulan tergesa-gesa, tapi itu sudah setara dengan miliknya.
Benar saja, orang-orang dari keluarga besar ini tidak sederhana, dan mereka semua memiliki kartu truf mereka sendiri. Adan juga ditembak mundur puluhan kilometer oleh Void Pang milik David. 9 dan Ione ada di belakangnya, tetapi mereka tidak terpengaruh oleh pertempuran antara Adan dan David. Kalau tidak, gelombang kejut dari pukulan bertabrakan tadi bisa dengan mudah mengejutkan keduanya sampai mati. Kalian berdua mundur. Jika saya menang, segera gunakan internet bumi untuk memberitahu keluarga dan memberitahu Orson semua yang terjadi di sini. Katakan kepada mereka untuk datang secepat mungkin. Jika saya kalah, maka Anda tidak perlu melakukan apapun. Jika Anda bisa melarikan diri, melarikan diri. Jika Anda tidak bisa, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, apakah Anda mengerti? Kata Adan dengan gigi terkatuk. Mengerti, kakek. Dimengerti, Tuan Adan. 9 dan Ione menjawab secara bersamaan. David berada ratusan kilometer jauhnya saat dia melihat Adan di kejauhan. Pada saat ini, Adan bereaksi setelah meminum ramuan merah. Tidak hanya kulitnya yang berubah menjadi merah, tetapi bahkan mata, rambut, dan alisnya telah berubah menjadi merah tua. Selain itu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi kekerasan. Meskipun David jauh, dia bisa merasakannya dengan jelas. Adan meminum ramuan pembakar darah, yang 100 kali lebih berharga daripada obat genetik. Itu bisa langsung menyerang setiap sel dalam tubuh ketika konsumen mengambilnya. Itu kemudian akan meningkatkan vitalitas dan kekuatan sel. Pada saat yang sama, itu akan secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur konsumen untuk waktu yang singkat. Namun, ramuan pembakar darah berbeda dari obat genetik. Obat genetik tidak memiliki efek samping. Bab 952. Itu hanya akan memicu bakat seseorang. Jika orang tersebut tidak berbakat, meminum obat genetik tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, efek samping dari ramuan pembakar darah sangat besar. Ini akan langsung merangsang setiap sel konsumen. Tidak peduli siapa yang mengambilnya, kekuatan tempur mereka akan meningkat untuk waktu yang singkat. Bahkan jika orang biasa mengambilnya, mereka akan langsung menjadi sangat kuat. Jika konsumen tidak mengambil obat kooperatif untuk menghilangkan efek di tengah siklus, sel-sel dalam tubuh mereka akan mati setelah bersinar dan memanas. Setelah itu, pengguna akan mati. Semakin cepat dihapus, semakin sedikit efek samping yang akan dialami konsumen. Namun, efek samping ini kecil, dan tidak terlalu relevan. Ini karena bahkan jika orang tersebut meminum penawarnya saat mereka mengambil ramuan pembakar darah, tidak hanya masa depan orang ini akan hancur, mereka tidak akan memiliki cara untuk menerobos ke alam berikutnya lagi. Umur mereka juga akan sangat berkurang. Juga, sel-sel di tubuh mereka akan jatuh ke keadaan semi-aktif setelah dirangsang. Konsumen akan mengalami periode kelemahan yang panjang. Orang tidak bisa mengatakan bahwa harga mengkonsumsinya tidak signifikan. Ramuan pembakar darah akan menggunakan umur konsumen untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menyelamatkan mereka dari krisis jangka pendek mereka. Jika mereka tidak putus asa, tidak ada yang akan mengambil ramuan pembakar darah. Selain berharga,